Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Automil. Ya, ini saya berada di dalamnya Nissan, apa namanya tadi? Nissan March 1200 cc. Baru saja saya selesai perjalanan dari Solo ke Kebumen ya. Ya, ini saya sedikit mau cerita tentang impresi saya sebagai orang awam yang mengendarai Nissan March 1200 cc dari Solo ke Kebumen. Jadi nanti saya bakal cerita di video ini nanti saya lewatnya mana meskipun nggak ada trip recordnya ya, tapi saya bakal cerita impresi berkendaranya gimana, terus hal-hal yang saya suka itu apa aja, yang tidak saya suka apa aja. Ya nanti sedikit kurangnya saya akan bercerita tentang itu ya. Yang pertama pasti kalian pengen tahu nih, Nissan March 1200 cc ini berapa sih konsumsi BBM-nya. Ya kok ini kita langsung tengok saja. Jadi dari Solo tadi saya menempuh jarak 175,4 kilo ya. Dan konsumsi BBM di MID ini 15,9. Ini turun sih, turun karena saya nyalakan mesin buat review video ini. Tadi sih 16,1, 16,1. Dengan rute Solo padat karena tadi saya berangkat dari Solo itu jam setengah 7 pagi. Terus masuk di kota Klaten. Bagi kalian yang sudah pernah lewat dari Kartosuro Solo, Kartosuro sampai Klaten Jogja, itu pasti macet luar biasa. Enggak macet sih, cuma 1 kilo lampu merah, 1 kilo lagi lampu merah. Jadi lampu merahnya banyak banget. Dan kebetulan ini hari Rabu ya. Hari Rabu jam setengah 7 start dari Solo. Artinya ketika saya nyampe Jogja, belum Jogja lah, Klaten, Jogja itu padat banget barengan sama orang-orang yang berangkat kerja. Nah itu pasti konsumsi bahan bakarnya otomatis bakal lebih boros daripada kita melaju konstan di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Ya, terbukti. Tapi terbukti karena ini Nissan March ini 1200 cc, terbukti lumayan irit sih. Tapi sebelumnya saya pernah ke Kebumen juga dengan rute yang sama, dengan jam yang sama menggunakan Honda Brio. Itu kan transmisinya metiknya metik CVT ya. Itu dapatnya 18-an lah, 18 sampai 19 dengan rute yang sama, trip luar kota. Artinya transmisi CVT memang membuat mobil lebih irit sih. Kalau ini kan masih konvensional 4 percepatan ya kalau tidak salah. Soalnya saya merasakannya begitu ya. Lalu impresi saya dengan mobil ini, pertama untuk kalian yang tingginya 165 cm ke bawah, itu masih mudah buat mendapatkan tempat duduk yang ergonomis. Karena setirnya ini bisa tilt steering, dan di sini ada pengaturan kursinya. Nah, itu bisa diatur ketinggiannya maju mundur ya seperti biasa normal. Tapi buat kalian yang 165 itu masih bisa banget buat dapat posisi duduk yang enak. Lalu impresi yang kedua adalah saya suka kenyamanannya. Kalau Brio itu suspensinya cenderung lebih keras, meskipun nggak begitu keras tapi cenderung lebih keras. Kalau Nissan March ini empuk teman-teman. Jadi rekomendasi lah kalau soal suspensi. Dan emang harus diakui ya, Nissan itu memang terkenal suspensinya yang enak sih. Mulai dari Nissan Grand Livina itu juga enak banget kalau menurut saya, daripada low MPV yang selevelnya ya. Cuma kalau sekarang kan bersaing dengan Expander. Nah, gimana sih kalau kalian punya pendapat yang lain daripada apa yang saya ungkapkan, karena ini memang opini pribadi. Jadi silahkan kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar gimana pendapat kalian. Lalu dari mobil ini yang saya sukai dan yang saya tidak suka mau saya sebutkan nih. Ini pertama yang saya sukai dulu ya. Jadi kalau kalau yang saya sukai duduk di Nissan March 1200 cc ini, yang pertama tadi adalah posisi duduk buat saya yang tingginya 165 itu masih mudah untuk mendapatkan posisi yang ergonomis. Lalu yang saya sukai lagi, yang saya sukai itu ini. Ini kan tadi kalau trip luar kota biasa lah ya, kadang rem dadak menggunakan hazard, ini mudah dijangkau ya, mudah dijangkau. Terus di sini mirrornya sudah ada day and night view. Lalu ada nih yang saya sukai lagi, sun visor pengemudi dapat. Nah ini bisa buat ngaca. Wah,
udah ganteng belum ya? Ah, ini bisa buat ini. Cuma sayangnya kenapa yang di sini nggak ada ya? Ya, entahlah ya. Terus yang saya sukai lagi nih, ini ada glowbox ya, apa sebutannya ya itulah. Pokoknya laci di atas dan ini masih ada laci di bawah. Jadi kayak Innova nih, ini lumayan membantu lah. Terus mungkin itu saja yang saya sukai. Kalau yang tidak saya sukai desain dari dalam, banyak banget yang bulat-bulat. Ini bulat, ini bulat, ininya juga bulat, setirnya ininya bulat. Kalau ini bulatnya Mini Cooper sih enak ya dilihat. Cuma bulat-bulatnya ini ya kayak gini lah. AC-nya ini serba desainnya bulat-bulat gini. Meskipun ini kayak kompor tapi kan terkesannya bulat, aneh gitu loh. Ini nih saya terus terang tidak suka. Terus door trim pintu ya kanan kiri sama ya. Ya cuma ininya satu, kabel doornya satu, ininya kayak gini, ini bulat lagi, speakernya bulat kayak nyaplok apa ini ya begitulah ya. Kalau kursi depan oke lah, no problem. Cuma kalau kursi belakang ini kondisi yang paling rebah aja, kalau diduduki menurut saya masih kurang rebah ya. Atau ya cukupan lah, nggak kok yang tegak banget nggak sih, cuma ya cukupan. Tapi kan desainnya kayak apa ya, support punggungnya ini kayak nggak ada ya. Headrest ada dua, oke lah normal. Dan sini ada pegangan kanan kiri ada. Terus ini ada juga. Ya, intinya yang tidak saya sukai adalah desainnya yang bulat-bulat. Apalagi ini bulan puasa, jadi inget donat kan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian luar. Apa yang tidak saya sukai dan apa yang saya sukai. Oke. Mulai dari belakang, yang saya sukai adalah stop lampnya. Stop lampnya meskipun desainnya saya tidak begitu suka, cuma ini udah LED teman-teman. Lalu ada wiper ini normal. Nah ini kan modelnya bulat, lagi-lagi saya tidak suka, ini bulat banget. Tapi kaca belakang ini udah ada defogger. Oh ya, saya tadi belum nyebutin apa fitur AC-nya ya. Lalu kalau soal desain velg ini memang selera, cuma saya ya lumayan suka lah, ini kayak biskuit. Apalagi ini bulan puasa jadi agak lapar. Kalau desain keseluruhan ya kayak gini ya, bulat, ini bulat, bulat, bulat. Jadi mobil ini cenderung lebih membulat semua. Ya di sini ada Sun Defender, suka juga sih. Tapi kan bagusnya kalau ini spionnya lebih keren. Kalau misal nggak bulat dikasih sen gitu kan, wah pasti lebih cocok lagi. Kalau desain belakang lagi desain depan bulat, 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 bulat. Ini kalau secara keseluruhan saya pribadi kurang begitu tertarik sih. Cuma ya itu selera pribadi lah ya. Masuk dulu. Kebumen panas banget. Oh ya, fitur AC tadi kan belum tak sebutkan. Ini lumayan lengkap loh, tapi ini ada pemanasnya juga. Ini buka tutup apa ventilasi, ini ngarah ke atas, atas dan kaki, dan defogger. Ini ada defogger belakang. Speed fan-nya ada 4. Kalau head unit sih nggak usah dibahas karena ini udah nggak ori. Oke. Mungkin itu saja pengalaman apa ya, bukan pengalaman sih, impresi pertama saya menggunakan Nissan March Solo Kebumen. Jadi yang pasti mobilnya ini nyaman, udah itu saya suka, nyaman dan irit. Yang tidak saya suka yaitu tadi desainnya membulat, padahal masalah desain kan soal selera kalian ya. Oke, jika kalian berbeda pendapat dengan saya atau punya tambahan untuk mobil ini, silahkan komen di kolom komentar, kita ngobrol-ngobrol bersama, tukar informasi bersama. Dan kalau kalian punya pengalaman berkendara juga yang entah itu sama seperti saya atau tidak, ya silahkan kita bercerita-cerita. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari Nissan March. Terlebih Nissan March yang 1200 cc. Oke, sekian dari Automilk. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.